Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku siswa kelas 10 yang kami sayangi dan kami banggakan, pada kesempatan ini saya mengajak kalian, marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kekuatan dan masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan awal kalian masuk di SMA Negeri 1 Ploso Klaten. Untuk mengawali kegiatan ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan selamat bagi anak-anak yang sudah sah menjadi siswa, menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Ploso Klaten, di mana saat ini kalian sudah bisa tersenyum, di mana pada saat ini orang tua Anda senang, gembira karena sudah mendapatkan tempat untuk menambah ilmu dari tingkat SMP ke tingkat SMA. Di sisi lain, barangkali teman-temanmu masih belum bisa menerima keadaan karena apa yang diinginkan, ingin sekolah di negeri tapi sekarang masih sekolah di swasta. Maka dari itu, sekali lagi, marilah kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, sehat semua kan? Oke, saya berharap apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, karena kondisi saat ini masih dalam kondisi darurat, ya, ada pandemi corona ini, harapan saya patuhi apa yang telah disampaikan oleh pemerintah yang kaitannya dengan protokol kesehatan. Anak-anakku yang kami banggakan, pada kesempatan ini sebelum saya menyampaikan materi yang telah dibebankan kepada kami, mohon izin saya ingin memperkenalkan dulu. Pepatah lama masih kita gunakan, tak kenal maka tak sayang. Ini wajah saya, istri saya baru satu. Nama saya ini nama yang sangat bagus sekali, nama titipan dari orang tua. Orang tua memberikan nama ini, dari nama itulah orang tua menitipkan harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai oleh saya. Nama Anda ingin tahu tentang arti nama saya? Nanti kalau kalian bertemu, bertatap muka, kalau sudah kondisi normal di sekolah, mesti saya sampaikan apa arti sebuah nama. Berikutnya, umur saya sudah mendekati 59 tahun. Masa edar saya menurut keyakinan saya beragama Islam, standarnya menurut Nabi adalah 63 tahun. Masa edar saya masih 4 tahun, mudah-mudahan itu dapat
terlewati atau bahkan lebih dari itu. Mudah-mudahan yang namanya mati itu kita nggak tahu ya. Teman kalian yang masih jauh perjalanan panjang Anda harus persiapkan sejak awal seperti ini. Begitu Anda masuk SMA, ini dapat dikatakan Anda sudah mulai belajar hidup di alam nyata. Sering saya katakan begitu. Nah, itu ya. Begitu juga saya seperti kalian, wong desa, anak desa. Walaupun anak desa, keinginan saya pada saat itu tinggi sekali. Sehingga keinginan itu saya perjuangkan dengan belajar yang sungguh-sungguh. Akhirnya alhamdulillah tercapai. Kalian pun dapat melakukan yang demikian. Walaupun kalian orang desa, tancapkan harapan dan cita-cita Anda dan cita-cita Anda wujudkan dengan kerja keras. Berikutnya saya berhadapan dengan anak-anak usia seperti kalian, itu hampir 35 tahun menjadi guru. Itu saya kira sepintas sekilas dari perkenalan saya ya. Nanti kalian akan berjumpa dengan Bapak Ibu guru yang lain. Oh ya, putra saya 4 ya, putra saya 4. Yang pertama cowok, alumni Universitas Brawijaya, jurusan fisika murni. Sekarang sudah bekerja dan nikah. Yang kedua cewek, lulusan UM Malang, S2 di sana, dan sekarang membantu mengajar di Universitas Brawijaya Malang, bidang studi bahasa Indonesia. Yang ketiga lulusan UB juga, jurusan teknik industri pertanian, yang sekarang bekerja di perusahaan di wilayah Kediri. Dan yang keempat masih kuliah dan nggak bayar, kuliah ikatan dinas di Bandung di Akademi Meteorologi D3. Sekarang sudah tahun kedua. Anda nanti akan menjumpai bapak guru yang putra-putranya banyak yang berhasil. Ada bapak guru bahasa Jepang yang putra-putranya kuliah di UNESA, di UGM. Ada bapak ibu guru yang mengajar fisika, semuanya anaknya diterima di STAN. Ada bapak ibu guru biologi PGKM, putra-putranya kuliah di UGM, di ITB. Ada bapak ibu guru matematika, kuliahnya di ITB ya. Ada bapak ibu guru yang kuliahnya sekarang sudah selesai di Sandi Negara, yang sekarang bekerja di kantor kepresidenan. Ada yang di STAN dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau kalian sudah dalam kondisi normal, ketemu bapak ibu guru, suruh cerita gimana putra-putranya berhasil. Mesti ada sesuatu yang diperjuangkan. Ada kerja keras, baik bapak maupun putra-putranya. Nah, itu ya sebagai motivasi Anda, supaya Anda pada saat ini tidak sekedar belajar gitu aja lewat, tapi pada masa SMA seperti ini harus sudah jelas. Begitu Anda menjatuhkan pilihan pada sekolah SMA bukan SMK, maka di situ sudah terbayang, setelah SMA saya melanjutkan ini dan akan bekerja ini ya, bekerja di sini. Oke, Anda tahu ini bapak ibu kita seperti ini nanti, dan kita
harus bangga punya bapak ibu di rumah. Ingat, yang namanya orang tua itu ibarat berlian yang ada di rumah. Itu kalian yang sudah SMA itu harus bisa mengkondisikan bagaimana supaya orang tua kita tersenyum melihat kita, orang bapak ibu kita gembira melihat perilaku kita. Bapak ibu di rumah ikhlas melepaskan kita keluar dari rumah. Itu adalah kuncinya pada kalian sendiri. Dan yang paling penting juga, apa yang kamu inginkan, coba komunikasikan dengan bapak ibu di rumah. Bu, keinginan saya ingin ke IPA misalkan saja. Biar nanti orang tua ikut mendoakan kita. Bu, nanti setelah SMA saya akan ke kuliah di UM, di UB, di ITS, di UNED dan sebagainya. Supaya apa? Doa ibu inilah yang kita harapkan. Oke, gitu saja. Oke, pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh sekolah untuk menyampaikan materi yang kaitannya dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Ya. Pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Nah, pendidikan karakter adalah suatu bentuk kegiatan yang disengaja untuk memasukkan suatu nilai-nilai kehidupan. Jadi, bentuk kegiatan untuk mempengaruhi seseorang supaya kenal dan bisa melaksanakan tata nilai kehidupan. Nilai kehidupan itu apa? Nilai value adalah sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang diperjuangkan, itu namanya value atau nilai kehidupan. Nah, nilai-nilai kehidupan yang ada di sekitar kita itu banyak sekali. Nah, nih, mulai yang pertama adalah nilai kehidupan yang ada di lingkup keluarga kita. Ya, di rumah kita ada siapa saja? Oh ya, ada bapak, ada ibu, ada aku. Tambah mungkin ada kakak, tambah lagi mungkin ada adik. Nah, keluarga ini merupakan sumber awal dari tata nilai kehidupan kita. Ya, tata nilai kehidupan kita. Yang sederhana saja barangkali, kalau pada waktu Anda di rumah bangun pagi, ada tak di sana aturan-aturan yang sudah bangun pagi harus jam berapa? Setelah bangun pagi, makan, Anda berangkat sekolah, cium tangan bapak atau ibu, memberi salam, assalamualaikum, minta doanya kepada ibu. Itu nilai kehidupan, nilai yang diperjuangkan dalam kehidupan keluarga. Ya, di dalam keluarga ini akan beraneka ragam latar belakang dari dari keluarga ini. Ada yang mungkin anak tunggal, ya, barangkali lain dengan anak yang tunggal anak tunggal. Nah, kedewasaannya, tanggung jawabnya, kebersamaannya barangkali perkembangannya akan berbeda dengan anak yang punya saudara banyak. Nah, ini sumber tata nilai kehidupan yang pertama, yang nanti Anda perlukan untuk bisa masuk dalam diri kalian. Yang kedua,
Nah, tata nilai kehidupan yang ada di sekolah dengan kondisi pandemi yang seperti ini, barangkali kami warga sekolah, Bapak Ibu guru, kakak kelasmu itu akan berbeda sekali kalau kalian bisa masuk ke sekolah, bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, saling asah, saling gesek di sekolah, sehingga menemukan sesuatu yang ada di sana. Ya, menemukan sesuatu yang ada di sana. Ada latar belakang teman-teman yang sangat beda, Ada anak yang peka sekali terhadap kalimat-kalimat yang barangkali menurut kalian biasa, tapi karena di lingkungan keluarga dengan bahasa yang halus, mendengar kalimat yang agak kasar begitu saja, dia menjadi permasalahan yang ada. Ini dengan kamu bergaul dengan teman-teman di sekolah, itu akan mendapatkan sesuatu yang di dalam hal ini adalah nilai kehidupan ini di sekolah. Tapi karena ini kondisi darurat, barangkali kami hanya bisa menyampaikan lewat daring seperti ini. Yang ketiga, barangkali yang mempengaruhi karakter dalam diri kalian adalah teman kalian. Ini sangat mempengaruhi dalam perjalanan kehidupan Anda. Keluarga, sekolah, teman akan membentuk aku. Nah, dari nilai-nilai kehidupan yang ada di rumah, yang ada di sekolah, dan teman-temanmu, itulah akan membentuk karakter Anda, akan membentuk aku. Nah, inilah yang nanti kita kembangkan selama kalian berada atau studi di SMA Negeri 1 Ploskaten. Nah, apa saja yang perlu dikembangkan menilai tata nilai kehidupan ini? Menurut buku yang saya baca, ada 18 butir karakter kehidupan yang harus dikembangkan di lingkungan kita. Yang pertama, religius. Itu tulisannya kurang lengkap, itu religius. Ya, religius. Ya. Apa itu karakter kehidupan religius? Adalah sikap atau perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Hidup rukun dengan pemeluk agama yang lain. Kalian yang beragama Islam, ya, nanti didampingi oleh Bapak Ibu guru, dan Anda akan melihat teman-temanmu yang satu keyakinan atau lain keyakinan untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan keyakinan kita. Di rumah barangkali yang bisa mendampingi kalian adalah orang tuamu. Kalau yang Islam, sholatnya, berangkat sekolah, ya, ucapkan salam pada ibu, itu bentuk dari karakter religius. Yang kedua, cinta tanah air. Ya, cinta tanah air. Apa yang dimaksud dengan cinta karakter kehidupan cinta tanah air? Adalah cara berpikir, cara bertindak, cara berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Ini ya, ini cinta. Nah, di antara butir-butir karakter ini nggak bisa diberikan contoh. Ya. Pemerintah ya, pada saat ini dalam kondisi darurat karena pandemi, maka warga semuanya
dihimbau untuk melaksanakan protokol kesehatan. Hanya kamu memakai masker itu saja, maka yang muncul dalam perilaku itu, dalam perilaku karakter kehidupan itu bisa ya peduli sosial. Kenapa? Menjaga diri termasuk menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat. Bisa ada rasa dengan adanya himbauan dari pemerintah, maka rasa tanggung jawab sebagai pribadi, sebagai sosial, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, butir karakter kehidupan yaitu jujur. Jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik dalam perkataan, tindakan maupun pekerjaan. Ini yang perlu kita buat. Jujur ini sesuatu yang harus kita perjuangkan. Banyak orang-orang sukses, orang sukses itu dengan modal jujur dia bisa meraih kesuksesan. Banyak hal-hal seperti itu. Yang berikutnya adalah menghargai. Menghargai. Maksudnya menghargai prestasi orang lain. Itu. Apa itu menghargai prestasi? Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Berikutnya, butir toleran dan prestasi. Yang dimaksud toleran adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan yang berbeda dengan orang lain, namanya toleran. Menghargai. Jangan maunya sendiri, apalagi di SMA seperti ini. Nanti berbagai latar belakang, ada yang seperti yang katakan tadi, anak tunggal nanti berkumpul dengan kita akan sangat kelihatan itu nanti. Rasa egonya tinggi. Mari kita hargai hal seperti itu. Prestasi. Prestasi adalah suatu nilai yang harus kita perjuangkan. Yang kedua, disiplin. Yang berikutnya, disiplin bersahabat. Ini. Apa itu disiplin? Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Bersahabat adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Berikutnya, kerja keras. Anda ingin berhasil, harus kerja keras. Ini diperjuangkan. Nilai-nilai kerja keras. Yang berikutnya, cinta damai. Dan seterusnya, banyak. Kreatif. Kreatif. Gemar membaca. Ini butir-butir karakter kehidupan. Yang berikutnya, rasa ingin tahu. Peduli lingkungan. Demokratis. Peduli sosial, semangat kebangsaan dan tanggung jawab. Nah, dari 18 karakter inilah yang nanti kita kembangkan untuk kehidupan, baik kehidupan di sekolah, kehidupan di rumah, maupun kehidupan di masyarakat. Oke, nah sekarang lebih fokus lagi. Kalian sudah menjatuhkan pilihan untuk
melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Ya dah. Nah, begitu Anda masuk, untuk bisa mengembangkan 18 butir karakter, ya, kepribadian, atau 18 butir nilai-nilai kehidupan itu, yang lebih nyata lagi, sekolah itu dalam kegiatannya harus mengarah ke sana. Nah, di sekolah punya visi dan misi, dan kalian harus tahu yang pertama adalah, ya, Anda nanti didampingi selama di sekolah ini supaya kalian beriman, tambah imannya, dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Ini jadi didampingi selama di SMA ini, Anda nanti didampingi untuk bisa menambah keimanan kalian. Yang beragama Islam, banyak fasilitas di sekolah untuk menambah keimanan kita. Yang beragama selain Islam juga akan disediakan dan lain sebagainya, ya, itu. Terus berikutnya ini visi sekolah. Anda nanti didampingi untuk bisa mengetahui hal-hal yang benar, memiliki perilaku berpikir yang benar, memiliki kebiasaan perilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Yang berikutnya pintar. Pintar. Di sini arahnya adalah selama kalian di SMA Negeri 1 Pelosok ini mendapatkan life skill kehidupan. Salah satunya adalah program sekolah yang namanya Double Track itu tadi, ya, pintar ini. Yang berikutnya visinya adalah berprestasi, ya, berprestasi di bidang apa saja, akademis, seni, olahraga, itu yang punya kemampuan, yang punya spesifikasi, mungkin bakat dan sebagainya, nanti akan dipandu untuk yang kaitannya dengan prestasi. Nah, untuk mewujudkan visi dan misi sekolah itu, maka usaha-usaha sekolah itu banyak sekali. Pertama, kegiatan belajar mengajar. Karena ini kondisi pandemi, ya, kegiatan belajar mengajar tidak boleh berhenti, maka sekolah mengadakan pembelajaran lewat daring atau lewat seperti ini. Berikutnya, memberikan motivasi kepada anak-anak. Nah, ini kuncinya kalian sendiri. Di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, apa yang bisa memberikan semangat atau motivasi kepada Anda. Di rumah mungkin Anda melihat bapak ibumu kerja keras, itu menjadi motivasi kalian. Bapak saya kerja keras, masa saya belajar juga enggak, belajar dengan giat. Di sekolah barangkali bapak ibu guru yang banyak prestasi di bidangnya, ataukah prestasi mendampingi putra-putrinya yang banyak yang berhasil, atau teman-temanmu yang punya bakat berbagai macam aspek, itu bisa menjadi motivasi kepada kalian, ya, melatih ketertiban. Kalau dalam kondisi seperti ini, kuncinya hanya kalian ingin tertib, maka
Anda sendiri nanti yang mengatur. Yang ke berikutnya, melatih kedisiplinan diberikan juga. Yang ke 5, menanamkan tanggung jawab dan menanamkan kesadaran diri bahwa yang namanya Anda sekolah bukan untuk orang lain, untuk aku, untuk diri kita sendiri. Nah, itu ya, saya kira yang kaitannya dengan pendidikan karakter yang harus kita serap, nilai-nilai kehidupan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan teman Anda. Nah, sebelum ke materi berikutnya, barangkali nanti akan saya selingi sebuah video yang perlu Anda cermati. Di SD, SMP itu merupakan pengetahuan dasar yang sifatnya umum. Begitu Anda memilih pendidikan berikutnya, salah satunya SMA Negeri 1 Pelosok Klaten, maka di situ kalian sudah punya gambaran bahwa
setelah tamat SMA ini kalian nanti kuliah di mana dan akan bekerja di mana. Itu ya. Jadi SMA sudah seperti itu. Sekarang kita ambil contoh. Pilih jurusan IPA. Tinggal nanti menanti hasil tes peminatan hari Rabu kemarin dengan keinginan Anda ya, acceptance peminatan pada waktu kalian ke sekolah beberapa waktu yang lalu. Kalian nanti di kelas 10 sesuai dengan keinginan dan kemampuan Anda ditempatkan di jurusan IPA misalkan aja. Maka di situ gambarannya setelah saya tamat SMA nanti loh saya kuliah di mana. Itu jelas. Kalau Anda ke IPA ingin di jurusan pertanian misalkan saja, maka yang perlu Anda perhatikan adalah mata pelajaran IPA, lebih khusus lagi matematika dan biologi, nilainya harus lebih dibandingkan dengan mata pelajaran IPA lainnya, fisika, kimia, itu ya. Lain lagi kalau kalian pilih jurusan IPA nanti ingin kuliah di ITS jurusan teknik, maka yang perlu Anda perhatikan dan Anda persiapkan sejak awal mata pelajaran IPA, matematika, fisika harus Anda beri waktu lebih banyak belajarnya supaya nilai Anda lebih bagus dibandingkan dengan mata pelajaran IPA yang lain, kimia, biologi, dan seterusnya. Jadi kalau IPA nanti jurusan ke teknik atau non teknik. Kalau teknik berarti fisika yang jalan. Kalau non teknik di kesehatan, di kedokteran, gitu. Di pertanian maka matematika, biologi. Demikian juga kalau Anda nanti berdasarkan kemampuan dan keinginan Anda ditempatkan di IPS, maka di situ harus mulai saya di IPS. Nanti setelah dari SMA saya kuliah ke jurusan yang kaitannya dengan IPS. Kalau jurusan hukum berarti mata pelajaran sosiologi, sejarah harus lebih tinggi dibandingkan mata pelajaran ekonomi dan geografi. Kalau Anda ingin ke manajemen, ke akuntansi, maka mata pelajaran program ya, mata pelajaran program atau mata pelajaran peminatan itu harus lebih tinggi, ekonomi dan geografi. Nah, ini yang membedakan kalian belajar di SMP dan SMA. Yang perlu kalian perhatikan lagi, tidak hanya itu, dua mata pelajaran yang tetap menjadi kriteria antara jurusan IPA dan IPS, ada dua mata pelajaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu semua harus bagus, ya, harus bagus semuanya. Nah, jadi itu yang membedakan. Jadi silahkan kalian mulai hari ini menata, mengkonsep tentang yang kaitannya dengan mengejar prestasi yang berdasarkan
keinginan dan cita-cita Anda. Oke, ya. Tuh. Nah, Allah telah memberikan kepada kita hal-hal yang perlu kita perhatikan yang kaitannya dengan ini. Kaitannya dengan belajar. Kaitannya dengan belajar. Pintu untuk mendapatkan ilmu itu ada 3. Kalau kemarin kalian masuk SMA, pintunya juga banyak. Ada afirmasi, ada zonasi, ada reratan nilai. Maka belajar pun demikian, ada 3 pintu. 3 pintu. Tahu? Dari mata, telinga, ya, dan anggota badan yang lain. Mulut yang mewakili. Mari kita coba. Ya, coba. Ini pintu yang pertama adalah dari mata. Ciri-ciri anak yang punya kelebihan belajar ya, dalam gaya belajar ini adalah 1. Memiliki daya melihat, ketajaman mata, lebih memudahkan dalam bekerja, nyaman dalam belajar, dan seterusnya. Nah, ini melalui mata. Jadi anak lebih mudah menerima materi, lebih mudah menerima pengetahuan itu melalui mata. Sehingga ada di antara kalian barangkali pada waktu SMP dulu yang namanya kalian diajar di kelas, itu yang kalian perhatikan adalah tingkah laku Bapak Ibu guru. Pada waktu menerangkan, guru bahasa Indonesia menerangkan kalimat aktif misalkan saja, Bu Ani pada waktu di pojok tangannya diangkat ke atas, terus menunjukkan gambar di tembok, itu yang kamu lihat ya. Tapi dengan melihat itu Anda memahami apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru ya. Jadi belajar lebih mudah lewat mata ya, dibanding dengan yang lain itu ya. Jadi itu. Yang berikutnya ciri-cirinya ini ya, bicara agak cepat. Anak-anak yang punya tipe seperti ini tidak mudah terganggu oleh keributan ya. Kamu belajar di rumah, adik-adikmu ramai ya, di luar nggak terganggu. Karena apa? Konsentrasimu apa yang kamu lihat di dalam di buku itu. Kamu melihat ya, melihat buku itu atau melihat kejadian dan lain sebagainya, itu lebih bisa melekat dalam pikiran kita itu dari peristiwa yang Anda lihat daripada yang Anda dengar ya. Anda lihat seperti ini, barangkali kamu mendengar tapi lebih bisa melihat di layar HP Anda. Itu. Yang berikutnya, lebih suka membaca daripada dibacakan. Membaca cepat dan tekun, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal gerak dibandingkan dengan tulis dan lain sebagainya. Ya, yang berikutnya ya, pintu yang kedua, ya, anak lebih mudah mengingat, lebih mudah menyimpan itu melalui pendengaran. Ya, apa yang didengar
itu akan lebih nancap. Kadang-kadang kamu punya teman, pada waktu kamu belajar kelompok, ada yang kayaknya tiduran, tapi tidur beneran, matanya terjam ternyata. Tapi tipe seperti ini, tipe auditorial ini, tipe anak yang belajar itu lebih mudah dengan mendengarkan apa yang disampaikan orang lain. Temanmu membaca dengan keras, anak yang punya tipe seperti diuntungkan, kelihatannya nggak belajar, tapi bisa menangkap inti dari apa yang dibaca itu. Ciri-cirinya ya, saat bekerja suka berbicara. Ini kalau bekerja mudah terganggu oleh keributan. Karena apa? Tipenya mendengar, bukan melihat. Belajar dengan mendengar dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Yang katakan tadi, kelihatannya dia tiduran, temannya belajar dengan membaca dengan keras, dia bisa menangkap. Senang membaca dengan keras. Anak yang tipe belajar dengan model mendengarkan itu menggerakkan bibir mereka dalam membaca atau mengucapkan tulisan ketika dia membaca. Biasanya ia pembaca yang fasih, karena apa? Belajar mesti dengan membaca dengan disuarakan, tidak di dalam hati. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Mempunyai masalah dengan pekerjaan yang melibatkan visual. Dapat mengulang kembali dan menirukan nada yang ia dengar dan lain sebagainya. Yang terakhir atau pintu yang ketiga adalah melalui gerak atau melibatkan anggota tubuh yang lain. Anak yang punya tipe belajar ini kalau di dalam kelas itu nggak mau diam, nggak mau diam. Anak dalam tipe ini kalau belajar mesti ada yang digerakkan, bahwa ya megang pensil diketuk-ketukkan di meja, ya itu, atau pada waktu belajar kakinya gerak terus dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadikan dia enjoy dalam belajar. Suruh diam nggak mau. Ini tipe seperti ini, ya. Ciri-cirinya tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, karena dia terbiasa di dalam kelas itu nggak mau duduk, ya, seperti itu. Belajar melalui praktek, ya. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca berbicara. Menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh. Menyukai permainan yang menyibukkan, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian, menyapa orang kalau nggak disentuh itu dia nggak enjoy. Nah, demikian. Jadi sekali lagi, yang namanya belajar itu ada 3 pintu, ya. Pintu itu, nah silahkan Anda mencoba untuk belajar melalui 3 pintu. Mana yang paling kalian suka, menyenangkan, dan cepat sekali bisa menerima, bisa menghafal, dan bisa menyimpan lebih mudah. Jadi hal itu
Dan orang tidak mungkin hanya satu, mesti satu tipe gaya belajar. Anak jurusan fisika misalkan saja, itu tipenya adalah tipe mendengar, tapi harus kalau dia di jurusan IPA harus melibatkan gerakan yang lain. Kalau hanya mendengar saja, nggak pernah mengerjakan soal, nggak mungkin. Anak yang tipe belajarnya eh, apa itu melalui pintu mata, dia belajar bahasa, maka tidak bisa dia hanya diam saja membaca saja, harus melakukan hal-hal yang lain. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf sekali lagi apa yang saya terima itu terlalu singkat, sehingga lebih mendalamnya barangkali kalian nanti kalau dalam kondisi normal bisa bertemu dengan saya di sekolah, membicarakan berbagai macam hal yang kaitannya dengan kalian. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.